Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya soleh-solehah? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Baik, insya Allah pada pertemuan kali ini Ustazah akan melanjutkan pembahasan materi kita pada pekan yang lalu, yaitu tokoh as-sabiqunal awwalun. Nah, pada pekan yang lalu kita sudah membahas 3 tokoh as-sabiqunal awwalun. Sekarang Ustazah akan membahas atau menyampaikan 2 tokoh lagi, yaitu tentang Zaid bin Haritsah dan Utsman bin Affan. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk kepada tokoh berikutnya, yaitu Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panglima perang Mu'tah. Zaid bin Haritsah berasal dari kabilah Kalb yang menghuni sebelah utara Jazirah Arab. Di masa kecilnya, ia ditangkap oleh sekelompok penjahat yang kemudian menjualnya sebagai seorang budak. Kemudian ia dibeli oleh Hukaim bin Hisham, keponakan dari Khadijah. Oleh Khadijah, ia diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian memerdekakannya atau membebaskan Zaid bin Haritsah. Ia adalah salah satu pemuda yang pertama kali memeluk agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Zaid karena dia memiliki sifat-sifat yang terpuji. Zaid pun sangat mencintai Rasulullah. Ayah kandung Zaid selalu mencari anaknya, dan akhirnya dia mendapat kabar bahwa Zaid berada di tempat Nabi Muhammad. Dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memohon agar beliau mengembalikan Zaid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kebebasan kepada Zaid untuk memilih antara tetap tinggal bersamanya atau ikut bersama ayahnya. Zaid tetap memilih hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu adalah panglima termuda yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya ia meninggal sebagai syuhada atau mati syahid dalam perang Mu'tah. Tokoh yang selanjutnya adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah seorang sahabat yang sangat menyayangi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Beliau sangat taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau menggunakan malam hari untuk membaca Al-Quran, berzikir, dan sholat malam. Utsman juga banyak melakukan amal solih. Utsman berasal dari keluarga yang kaya raya, silsilah Bani Umayyah. Namun, hal itu tidak membuatnya menjadi sombong dan tidak merendahkan orang lain. Setelah menginjak usia dewasa, Utsman menjadi saudagar yang sukses. Meskipun kaya raya, Utsman hidup sederhana. Utsman pernah menjamu banyak orang dengan hidangan yang lezat dan mewah. Padahal di rumahnya ia hanya makan sederhana. Utsman bin Affan mendapat julukan Dzun Nurain, yang artinya memiliki 2 cahaya. Hal itu dikarenakan Utsman menikah dengan 2 putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah ketiga, menggantikan Umar bin Khattab. Pada saat menjabat sebagai khalifah, Utsman juga melakukan perluasan Masjid Nabawi. Utsman juga berjasa dalam mengumpulkan Al-Quran. Utsman memerintahkan untuk menyalin lembaran-lembaran Al-Quran dalam satu mushaf. Selain mengumpulkan dan menyalinnya, susunan surah-surah juga diterbitkan.
Setelah itu, salinan Al-Quran yang telah diperbanyak disebarkan ke wilayah-wilayah kekuasaan Islam. Baiklah, sebelum Ustazah mengakhiri pembelajaran kita kali ini, Ustazah ingin memberikan tugas untuk anak-anak Ustazah. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad sangat penyayang terhadap titik-titik. Yang kedua, siapakah khalifah ketiga? Yang ketiga, siapakah yang membeli Zaid bin Harisah? Yang keempat, kenapa Utsman bin Affan mendapat julukan Dzunurain? Nah, tugasnya 4 saja. Semoga anak-anak Ustazah dapat mengerjakannya dengan baik. Ustazah mengucapkan terima kasih ya. Sekian pertemuan kita kali ini. Kita sama-sama tutup pembelajaran kita dengan sama-sama membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.